Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa jalla Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرازي والشيخ إمام القرطبي والشيخ إمام ابن كثير والشيخ جلالدين المحلي والشيخ جلالدين السيوطي والشيخ سليمان التمر والشيخ إمام الشاوي والشيخ الشوكاني والشيخ محمود الألوسي والشيخ النووي البنطني والشيخ أحمد مصطفى المروي والشيخ وحيد بن عاشور والشيخ متولي الشعراوي والشيخ طنطاوي والشيخ ربيع الشهري والشيخ محمد علي الشكري والشيخ فرشيا وخصوصا إليك بشري مصطفى رمضان والتي مشايخنا شويل لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken tasih teng ayat 250 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu utawi Allah iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kejaba iya Allah. Al hayyu kang urip, al qayyum tur kang jumeneng, la ta'khudhuhu ora ngalap hu ing Allah apa sinatun ngantuk wala naumun lan ora apa turu. Iku lahu kagungane Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa ma lan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Man za utawi sapa iku allazi kang yasfa'u kang mitulungi sapa siman indahu ing dalem ngersani Allah illa biiznih kejaba kelawan izine Allah.
Ya'lamu pirsa sapa si Allah ma ing barang baina aidihim kang ana antarane ngarepe makhluk wa malan barang khalfahum kang ana mburine makhluk wala yuhiduna lan ora bisa nglimputi sapa si makhluk bisa ing lawan setitik-setitike min ilmihi saking ilmune Allah illa bima angin kelawan barang syaa kang ngersakaken sapa si Allah ing ma wasi'a amat apa kursiyuhu kursine Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi wala yaudu lan ora ngebot-ngebot hu ing Allah apa hifdzuhuma ngreksa langit bumi wa huwa utai Allah iku al-aliyu zat kang luhur al-azimu tur kang agung. Kita wau syaripun Allah Ta'ala iku pangeran kang sejati. Ora ana pangeran kang hak kesembah kejaba panjenengane dhewe. Kang asifat urip, kang tansah jumeneng ngurus makhluke. Ora ngantuk lan ora sari. Kang kagungan sekabehane kang ana ing langit bumi. Ora ana wong kang bisa paring syafaat ana ing ngersane panjenengane kejaba kelawan izine panjenengane. Kang pirsa samubarang kang ana ing ngarepe makhluk lan kang ana ing burine ya perkara dunya lan akhirat menungso ora bisa weruh apa kang dipirsani Allah Ta'ala kejaba kang dikersakake pangerane kursine Allah Ta'ala bisa amot langit bumi lan Allah Ta'ala ora kabotan ngreksa langit bumi mau Allah Ta'ala maha luhur lan maha agung. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyumu yang maha kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Terus niki sampun pertemuan yang ketiga. Dugi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sakmangke diterusaken la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Napa asinah niku sinatun. Teng mriki dimaknani ngantuk. Nggih. Sip. Teng mriki dimaknani ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak dapat dikalahkan oleh kantuk dan tidur. Terus teng ayat niki tentang surah Al-Qur'an dikatakan summa fa'azza wa jalla an ta'khudhahu sinatu wala naum. Di ayat niki Allah niku menafikan kalau Allah itu bisa ngantuk dan bisa tidur. Menafikan maksudnya kamu mentiadakan. Terus Allah mentiadakan bahwasanya Allah itu ngantuk atau tidur, mentiadakan. Menurut pendapat hampir semua ulama, mriki dikatakan wasinatu an-nu'asu fi qaulil jami'i. Sing jenenge sinah niku adalah an-nu'as. An-nu'as niku ngantuk. Fi qaulil jami'i menurut semua pendapat. Wan nu'asu makana minal aini fa idza sara fil qalbi sara nauman. Ngantuk niku panggonane nanggone mripat kana minal aini. Fa idza sara fil qalbi sara nauman. Lek wis atine wis napa wis nyantune wis sampe teko ati berarti jenenge turu. Terus ngantuk dan tidur itu adalah dua hal yang berbeda. Maka kita beri Gusti Allah dawuh la ta'khudhuhu sinatun wa naum. Ini adalah dua hal yang berbeda. Sebab nopo? Bisa jadi bagi kalangan bagi kita niku kadang-kadang niku ngalami ngantuk tapi gak iso turu. Kadang-kadang ngalami ngantuk tapi gak iso turu. Dituruk-turukno mboten iso padahal ngantuk. Tapi ada juga kejadian ono nggih wong niku lek turu gak ngantuk, dadi semapan didake awake langsung turu ngono. Niku enak ono wong model koyo ngono.
Jadi ngantuk dan tidur itu adalah dua hal yang berbeda. Ini tafsir Ibnu Katsir dikatakan ngantuk tidur itu lebih kuat. Li'annahu aqwa minas sanati. Li'annahu aqwa minas sinati. Jadi ngantuk itu sifatnya, tidur itu sifatnya lebih kuat daripada ngantuk. Maka itu memiliki dikatakan dua hal. Sifat dua hal ini adalah hal yang berbeda, ngantuk dan tidur. Ngantuk kali itu dua hal yang berbeda. Cuman, memang ngantuk ataupun tidur itu adalah sifat manusia, karakter manusia. Sudah menjadi tabiatnya, sudah menjadi wataknya, sudah menjadi wis naluri seorang manusia. Seseorang manusia itu pasti mengalami ngantuk, pasti mengalami tidur. Makanya tentang tafsir As-Sawi dikatakan urifa bi annahu fatratun tabi'atun. Sesungguhnya baik ngantuk ataupun tidur, fatratun, fatrah itu kelemahan. Fatratun tabi'atun, kelemahannya sudah menjadi watak, menjadi naluri, menjadi tabiat. Tahajjama ala syakhsin qahran alaihi, yang datang kepada seseorang, yang menyerang seseorang tersebut. Wong lek wis ngantuk niku sudah lemah. Contohnya mawon misalnya ketika ngaji ngeten iki, ana wong ya jadi ana sing ngantuk, ana sing turu, ana sing sregep oleh ngaji. Itu nanti hasilnya berbeda. Wong sing sregep ngaji, sing gatekno ngaji, sing semangat oleh ngaji, mungkin dia membawa pulpen, membawa buku, terus catatan keterangan-keterangan dicatat nang buku nih. Iku wong sing semangat, wong sing getu. Tapi bagi wong sing ngantuk, buyar ngaji ditakoni mang nerang nopo? Nerang nopo mang? Aku krungu bahas masalah tak kudu ngantuk karo turu. Jadi wong sing ngantuk ya krungu ya sebagian saja. Malah ana wong niku sing ngaji niku lek nang kene mboten enten, tapi lek nang pondok ketika sing ngaji kuwatan niku ana arek ngaji niku turu. Jadi gurune salam niku wis langsung turu, gurune salam yang kedua salam terakhir nembe tangi. Mergo langsung mboten ngantuk maneh, mboten turu maneh. Niku ana model kaya ngono. Dados salam yang pertama niku langsung tilem, barang krungu gurune muni wa alam bisawab langsung assalamualaikum langsung tangi cekekal mboten ngantuk maneh, mboten turu maneh. Niku ana wong sing model kaya ngoten. Lah, jadi ngantuk dan tidur itu adalah kelemahan manusia, Ya kalau kita melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, lek ngantuk, lek turu kan itu sebuah kelemahan. Dan Gusti Allah disucikan dari dua hal itu. Boten ngantuk, yo boten tilem. Nah, lafaz la ta'khudhu sinatun wa la naum niki sebenarnya niku mengkuatkan lafaz al-qayyum di lafaz sebelumnya. Mriki ini dikatakan al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Terus kemudian tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa min tamamil qayyumiyati annahu la ya'tarihi sinatu wa la naumun. Dan di antara kesempurnaan kekoyumannya Allah itu tidak diliputi kantuk dan tidak diliputi tidur. Boten pernah ngantuk, boten pernah tilem. Memiliki diriwayatkan hadisnya sahih. Pulau tingali dan sahih Muslim, pulau tingali dan hadis nomor 293. Memiliki diriwayatkan hadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib, diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib qala, keduanya berkata, keduanya niku maksudnya Abu Bakar bin Abi Syaibah kali Abu Quraib, haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Al-A'mash an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qala, diriwayatkan dari Abu Musa qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu pernah berdiri bersama para sahabat bersama dengan kami ini maksud para sahabat. Ketika itu Kanjeng Nabi khutbah. Kanjeng Nabi khutbah bi arba'i kalimatin. Beliau mengingatkan kepada para sahabat dengan 4 kalimat. Napa mawon 4 kalimat?
Kemudian lanjutannya dikatakan innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanamu. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Dan keterangan ini mungkin insya Allah keterangan relatif panjang. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Yukhfidul qista wa yarfa'uh. Sing nomor pertama, sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya tidur. Sing nomor kali napa? Hadisnya sahih. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah itu napa? Merendahkan. Allah niku merendahkan dan meninggikan timbangan. Maksudnya timbangan amal manusia niku direndahkan ya ditinggikan kali Gusti Allah. Yurfa'u ilaihi amalun nahari wa qabla amalil laili. Amal seseorang niku dilaporkan kepada Allah semua amal perbuatan siang hari sebelum datangnya malam hari. Semua perbuatan kita kayak pagi niku dilaporno sebelum malam hari. Wa amalul laili qabla amalin nahari. Dan semua amal kita ketika malam itu dilaporkan kepada Allah sebelum siang hari. Ijabuhun nuru awin nar. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga itu diceritakan oleh Rasulullah, hijabnya Allah, takbirnya Allah itu adalah cahaya. Ada yang mengatakan api. Terus yang keempat, lau kasyafat la akhraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Seandainya saja hijab Allah itu dibuka oleh Allah, maka semua makhluk, seandainya Allah itu membuka hijabnya, maka kesucian zatnya akan membakar semua makhluk sejauh pandangannya. Insyaallah nggih wis boten bisa dibayangno foto dawa nggih. Pokoknya hijabnya Allah itu ada yang mengatakan cahaya dan mengatakan api. Seandainya hijab itu dibuka, maka semua akan membakar semua makhluk sejauh pandangannya. Jadi tenggone hadis ini, hadisnya soal. Setiap amal kita yang kita lakukan ketika pagi hari itu dilaporkan kepada Allah sebelum malam hari datang. Dan setiap amal kita yang dilakukan pada malam hari itu dilaporkan kepada Allah sebelum datangnya siang hari. Dan memang diriwayatkan dan hadisnya sahih. Kalau tinggal tentang Sahih Bukhari, hadis nomor 555 kali nomor 7486 hadisnya sahih. Malaikat niku yang mencatat amal-amal kita itu ketemu ketika sholat asar karo sholat subuh. Terus gampangane malaikat itu rong shift. Sing shift isu niku lapornya itu sore. Sing shift bengi niku lapore ketika subuh. Terus jenengan misalkan poso itu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jenengan ketika poso niku malaikat sing shift bengi niku kabeh munggah nang langit lapor nang Gusti Allah. Terus Gusti Allah tanda si lagi lapor niku sahur badhe poso. Terus sing manten niku sing shift pagi turun. Terus mantan wis ketika sore balik teng langit terus laporan Allah si lagi lapo niku sampai niki tasik poso. Terus amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Niku malaikat niku lapor ketika subuh dan ketika asar. Hadisnya sahih. Nah, terus balik ke ayat niki. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ada cerita yang cukup masyhur. Cerita niki sering disampaikan kali ustaz-ustaz, kali penceramah, bahkan tidak sedikit kiai yang menceritakan niki. Jujur mawon, ketika kula mendengarkan cerita niki, niku kula niku rada muskil.
tenggone ati kula rada muskil niku janggal. Niku rada bertanya. Mosok sih koyo ngono ceritane. Tapi karena yang cerita niku nggih sudah sering diceritakan, nggih akhirnya nggih kula percaya ae ngoten mawon. Insyaallah panjenengan sing hadir nggih, insyaallah sering mendengar cerita niki. Itu sing kula badhe kula critakaken, badhe kula bahas tenggone ayat niki. Napa ceritane? Cerita tentang Nabi Musa yang bertanya apakah Allah itu tidur. Itu kan sering, mungkin sering lah jenengan atau paling tidak pernah lah mendengar cerita itu. Nabi Musa itu diriwayatkan pernah terbersit nangone atine pun Nabi Musa kalau apakah Gusti Allah itu yang ngantuk, apakah Gusti Allah itu yang tilem. Memang diceritakan, ya. Kalau tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa nasu yadhkuruna fi hadzal babi. Manusia, ya, manusia, orang-orang itu membahas bab ini, membahas tentang masalah ini itu disandarkan dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Abu Hurairah memang ada ceritanya. Tapi kalau terangkan lebih jauh kemarin. Rasul Abu Hurairah berdasarkan tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan saya mendengar Rasulullah itu yahki an Musa alal mimbar. Kanjeng Nabi niku menceritakan tentang Nabi Musa di atas mimbar. Napa sing diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad? Qol waqa'a fi nafsi Musa. Waqa'a tumibo niku terbersit lah, terbersit. Waqa'a fi nafsi Musa, terbersit di hatinya Nabi Musa. Hal yanamu wa hu jalla sana'uhu. Apakah Allah itu tidur? Terus enten kerentek nanggone atine Nabi Musa nggih. Ketika niku Nabi Musa ana kerentek nanggone ati, apakah Gusti Allah niku tidur? Fa arsalallahu ilaihi malakan. Kemudian Allah mengirimkan malaikat kepada Nabi Musa. Dikirim malaikat ke Nabi Musa, fa'arraqahu salasan. Kemudian malaikat itu membuat Nabi Musa tidak dapat tidur 3 kali. Tsumma a'tahu qarurataini. Kemudian malaikat nikuman memberi Nabi Musa qarurataini, 2 buah botol. Fi kulliyatin qaruratun. Setiap tangannya itu membawa 1 botol. Terus tangan kanan membawa 1 botol, tangan kiri membawa 1 botol. Wa amarahu ayyahtafidha bihima. Kemudian malaikat itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menjaga 2 botol tersebut dengan kedua tangannya. Terus nyekel karo-karo nyekel botol karo-karo. Qala faja'ala yanamu. Kemudian tidak lama kemudian Nabi Musa itu tertidur. Wa takadu yadahu talqiyani summayas taipidu fayunahi ahadaihima anil ukhra. Kemudian ketika Nabi Musa itu tertidur, kedua tangannya itu hampir bersentuhan, hampir bersentuhan, terus ngelilir, terus salah satu botolnya itu jatuh. Terus akhirnya dipendet maneh, terus hatta nama naumatan, sampai akhirnya Kanjeng Nabi Musa itu benar-benar tertidur. Fastafaqat yadahu fangkasarat al-faruqatani. Hari lugur jeblok setunggal dipendet malih, mantun niku dicekal maneh, terus akhirnya Nabi Musa benar-benar tertidur. Lalu setelah iku jatuh dan akhirnya botol niku mang pecah. Fangkasarat al-faruqatani. Qul darabahu masalah allau kana yanamu lam tastansik as-sama'u wal ardu. Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Lek Allah itu tilem, lek Allah itu sari, maka
bumi dan langit ini tidak akan bisa lagi dipegangnya. Dicontoh mambek Nabi Musa niku. Nah, kan keterangan kami kan muskil. Dan kula ketika mendengarkan cerita niku, masa sih seorang Nabi Musa, bukan wong-wong, bukan orang sembarangan, seorang Nabi Musa masa sih punya pemikiran seperti itu. Apa Gusti Allah niku nggih sehari. Seorang Nabi Musa apakah pantas punya pikiran seperti itu? Dan ternyata apa? Di tafsir Al-Qurtubi ini dikatakan wala yasihu hadzal hadis. Hadis ini tidak sahih. Aduh, ono cerita kaya ngoten memang ada ceritanya, cuman di keterangan selanjutnya hadis ini gak sahih. Do'afahu ghairu wahidin minhum al-Baihaqi. Banyak ulama ahli hadis niku yang mendoifkan hadis niku. Termasuk salah satunya adalah Imam Al-Baihaqi. Bahkan tentang Tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa hadza hadisun gharibun jiddan. Bahkan tentang Tafsir Ibnu Katsir dikatakan hadis ini gharib sekali, sangat gharib. Gharib niku aneh. Atau ada yang mengatakan perawinya niku hanya satu. Wa azharu annahu israiliyun. Dan sesungguhnya terus tenggane Imam Ibnu Katsir mengatakan wa adharu annahu israiliyun. Sesungguhnya cerita itu adalah cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat niku cerita yang berkembang di kaum Bani Israel. Lek ono cerita-cerita Israiliyat itu jangan sepenuhnya dipercaya dan jangan sepenuhnya didustakan. Tapi ini adalah cerita-cerita Israiliyat la marfu'un. Dan hadis ini tidak marfu kepada Rasulullah, boten sambung marang Rasulullah. Terus tentunya banyak memang diceritakan tentang la ta'khudhu sinatun wala naum. Terus Nabi Musa pernah bertanya apakah tergone atine Nabi Musa, termane Nabi Musa, apa Gusti Allah niku yo tilem. Banyak diceritakan seperti itu, tapi boten enten lanjutane. Cerita seperti itu, hadis itu menurut banyak ulama ahli hadis do'afahu, mereka mendoifkan hadis niku. Bahkan tentang Ibnu Katsir dikatakan itu adalah cerita Israiliyat. Bahkan tentang tafsir sing jenenge tafsir Bahrul Muhit, enten sebuah tafsir jenenge tafsir Bahrul Muhit sing dikarang kali Imam Abu Hayyam Al-Andalusi. Tafsirnya sudah cukup lama. Imam Abu Hayyam Al-Andalusi niki lahir tahun 1256 Masehi. 1256 Masehi. Sakniki wis 2024. Beliau lahir 1256. Meninggal tahun 1344 Masehi. 1344 Masehi. Beliau meninggal 1344 dikurangi 1256, usiane 88 tahun, cukup sepuh. Berarti beliau meninggal tahun 1344, saiki tahun 2024, berarti sudah 680 tahun yang lalu beliau meninggal. Lah, dalam tafsir Bahrul Muhit dikatakan wa mustahilun, itu adalah hal yang mustahil. Ketika gue Bahrul Muhit itu diceritakan hadis niki, terus Imam Abu Hayyam Al-Andalusi, wa mustahilun, itu adalah sesuatu hal yang mustahil. An sa'ala Musa dzalika an nafsihi aw an qawmihi. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Napa sing mustahil? An sa'ala utawi yen to takon sapa Musa Nabi Musa dzalika ing mengkono-mengkono pertanyaan an nafsihi dari hatinya Nabi Musa. Tidak mungkin Nabi Musa itu bertanya seperti itu di dalam hatinya. Al-Anqawi atau dari kaumnya. Kenapa kok tidak mungkin? Li annal mu'mina la yashukku fi annallaha yanamu aw la yanamu. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah itu dia tidak ada keraguan sama sekali di dalam hatinya. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam dirinya bahwasanya Allah itu, apakah Allah itu tidur atau tidak tidur. Tidak ada keraguan sama sekali. Bagaimana dengan Rasul? Balik mukmin yang boten
boten mungkin bertanya seperti itu, boten mungkin ragu seperti itu. Bagaimana dengan seorang Rasul? Maka lewat keterangan ini, sumber saking tafsir Ibnu Katsir, bersumber saking tafsir Al-Qurtubi, bersumber saking tafsir Bahrul Muhit, cerita seperti itu adalah cerita yang tidak bisa kita jadikan rujukan. Tidak bisa kita jadikan rujukan. Sebab mungkin dhaif, bahkan dikatakan cerita Israiliyat. Tidak mungkin seorang Rasul, apalagi sekali bernabi Musa, mempertanyakan apakah Allah itu tidur apa tidak. Pun kita lanjutkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan tafsir Al-Qurtubi dikatakan aibil milki. Yang dimaksud lam tamliki adalah lam milik. Artinya lam tamlik, tamlik itu memiliki. Jadi miliknya, lahu, miliknya ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan miliknya juga apa yang ada di bumi. Fahuwa malikul jami'i. Allah itu adalah pemilik semuanya. Wa rabbuhu, dan Tuhan semuanya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, itu semuanya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Menurut tafsir Ibnu Katsir dikatakan ikhbarun bi annal jami'a abidu. Ayat niki mengkhabarkan bahwasanya semua yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah hambanya Allah. Kabeh niku adalah hambanya Allah. Wa fi mulkihi wa tahta qahrihi wa sultanihi. Dan semuanya itu di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturan dan kerajaannya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini adalah di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah, di bawah kerajaannya Allah. Mengenai tafsir Al-Qurtubi dikatakan ma. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ndamel ma kok boten man? Wa in kana fil jumlati man yaqilu min haitsu muradu al jumlatu wal mawjudu. Lek sing dimaksud man, kalau man itu terbatas hanya buat mereka yang berakal. Terus manusia itu disebut man. Tapi lek ma niku mencakup semuanya secara keseluruhan. Baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Jadi semua, baik yang berakal atau yang tidak berakal, itu pada dasarnya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi di dalam ayat ini sing ditekankan, penekanannya itu adalah pada kepemilikan. Orang yang memiliki itu bisa menguasai sesuatu yang dimiliki. Globalnya ini. Orang yang memiliki sesuatu itu bisa menguasai hal itu. Kalau contoh misalnya, jenengan gak ada griya, jenengan gak ada griya, bisa ono sertifikat, iki sertifikat wis teko BPN, misalnya, wis sudah jelas menjadi milik jenengan. Maka karena rumah ini menjadi milik jenengan, terserah jenengan. Bah omah niki sampean dol nggih mboten napa-napa. Kan sudah menjadi milik kita. Artinya karena menjadi milik kita, kita mempunyai kekuasaan terhadap rumah niku. Bah sampean dol yo gak apa-apa, bah dibongkar yo gak apa-apa. Terserah kita. Nggih, wong kadang griya-griyane awak dhewe. Didol yo gak apa-apa, dibongkar yo gak apa-apa, gak dinggeni yo gak apa-apa, dinggeni yo gak apa-apa, utawa dikongkon wong liya nggeni yo gak apa-apa. Dikontrakno ya gak apa-apa, terserah kita, karena itu adalah milik kita. Lo gak ada griya, jenengan gak ada griya, terserah kita. Mau kita apakan rumah itu, karena itu adalah milik kita. Nah, beda dengan misalkan jenengan boten gak ada omah niku mang. Misalnya ono omah duduk gone omah sampean terus sampean bongkar. Urusan polisi. Duduk omah sampean kok sampean
bongkar, sampai rusak, ya pasti urusan polisi. Sebab itu bukan milik Anda. Tapi kalau itu milik kita sendiri, terserah kita mau kita apakan. Lah, begitu juga apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ini kuwabe pada dasarnya itu adalah milik Allah. Karena itu milik Allah, maka Allah mempunyai kekuasaan penuh terhadap apa yang dimilikinya. Jadi paham ya? Karena itu semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah, maka Allah mempunyai kekuasaan penuh terhadap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pulau kali panjenengan itu pada hakikatnya juga milik Allah. Apa yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah. Kabeh yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Memang Allah menciptakan kehendak pada diri kita. Allah menciptakan kehendak pada diri kita. Kita diberi oleh Allah pikiran, kita diberi oleh Allah akal. Kita menggunakan akal itu, kita mempunyai kehendak. Tapi bagaimanapun juga kehendak kita tidak akan berlaku kecuali sesuai kali kehendak Gusti Allah. Kalau kali panjenengan sebagai orang yang berakal, dianugerahi kali Gusti Allah pikiran, akal, otak, kita bisa berpikir, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai kehendak. Tapi kehendak kita tidak akan bisa sesuai kecuali kalau itu kecuali dengan sesuai kehendak Allah. Kita berkeinginan terhadap sesuatu, Gusti Allah boten ngersakaken sesuatu terjadi pada kita, ya pasti tidak akan terjadi. Sebab tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau contohnya, seseorang, misalkan di dalam perjalanannya atau di dalam pekerjaannya, niku ingin selamat, misalnya melakukan perjalanan jauh. Wis dengan cara ya taat lalu lintas, gak banter-banter, wis liwat pinggir atau pokok gak ugal-ugalan cara berkendaranya. Atau cara bekerja mereka sudah sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, sesuai dengan SOP bagaimana dia bekerja. Dia kepingin selamat dalam bekerja, dia kepingin selamat dalam perjalanannya. Wis melakukan SOP, wis hati-hati, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Di tengah perjalanan padahal wis hati-hati ono wong nabrak teko mburi. Berarti kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Wis nyambut gawe wis hati-hati ternyata mari ngono dulingan listrik marono kesetrum marono mati misalnya. Wis kene wis hati-hati marono ternyata kehendak Allah memang berkehendak kalau seseorang itu mati. Kula kali panjenengan kepingin sugih. Wis nyambut gawe, wis nyelengi, wis nabung, rekening nanggone tabungan, nanggone bank wis wakeh misalnya. Wis kabeh tuku sesuatu ternyata Allah berkehendak, misalnya tokone utawa omahe kobongan, akhirnya gak iso tuku iku mang sing diingini, akhirnya buku tabungane rekening ini mang duit sing nanggone bank niku mang akhirnya digawe bangun omah maneh utawa digawe bangun nyambut gawe maneh, tokone maneh. Kita berkehendak terhadap sesuatu, tapi kalau sesuatu itu bukan sesuai kali kehendaknya Allah, maka itu tidak akan terjadi. Jadi apa jenenge? Hakim, ya, hakim. Itu dulu sering mencontohkan, ya. Kalau bisa kita itu bertindak seperti tukang parkir, kan kalau kenal hakim dan sering terkenal hakim itu kan sering seperti itu. Tukang parkir itu ono mobil, duwe mobil pakai, engko mobilnya sore bengi wis digo, gak ono kabeh nggih baik-baik saja, karena dia tidak merasa memiliki, Lah, terkait ini gitu, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pada hakikatnya semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit itu adalah milik Allah. Lah, yang kita miliki pun pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Ini prakteknya nggih wangel, lek ngomong kan gampang. Kayak agim niku kita itu kalau bisa bertindak seperti tukang parkir. Tukang parkir ketika pagi niku kuwatan duwe mobil pakai, ketika sore, ketika malam mobil wis entek ya baik-baik saja. Makanya kula niku nggih
ada sebuah lagu yang kula ya terbersit eling niku wae nggih. Kula supe judule napa, insyaallah mboten salah niku lek sing tuwa-tuwa wis mboten ngarang lagu niki. Lagune Leto, judule lek mboten salah memiliki kehilangan. Niku liriknya niku pas dengan apa ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya napa nggih? Kula tak nyanyi titik ya. Rasa kehilangan hanya akan ada jika kau pernah merasa memilikinya. Jadi rasa kehilangan itu akan ada kalau kita merasa memiliki. Itu lagu ini Leto. Memang kalau Leto memiliki kehilangan. Rasa kehilangan itu hanya akan ada jika kita pernah merasa memilikinya. Rumangsa tau duwe dhuwit, rumangsa tau duwe donya, terus donyane ilang ya karena kita merasa memiliki. Duwe bojo karena bojone ilang. Sebab kita merasa memiliki. Lek gelem praktekno nggih, praktekno temenan lek iki gak pada hakikatnya itu adalah milik Allah, maka seseorang itu tidak akan merasa risau, tidak akan merasa galau, tidak akan merasa sedih kalau kehilangan sesuatu. Sebab pada hakikatnya itu adalah milik angel temen. Tapi makanya sawangan lahu ma fis samawati wa fil ardh sepintas sepotong saja. Miliknya apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Tapi dijelaskan ini panjang. Ini kudu dilalar terserah jenengan dilalar saged panjang kepingin sugih, kepingin napa mawon. Pada dasarnya itu adalah semua adalah milik Allah. Wis gak duwe wis ya pomane wong pancen dibalik nang nggone Gusti Allah. Pun kula ketika alim, ini berbicara tentang sains asal. Ketika kula alim itu sering membayangkan bahwasanya bumi itu laksana lantai, terus langit itu laksana atap, laksana plafon. Tapi ilmu pengetahuan semakin modern. Ternyata ilmu pengetahuan itu sampai sekarang itu belum bisa menjangkau batas alam semesta. Dan diketahui secara sains, secara ilmu pengetahuan bahwasanya alam semesta ini semakin meluas. Jadi alam semesta ini semakin meluas. Mungkin di antara kula kali panjenengan niku ketika SD atau mungkin sampai saat ini niku beranggapan bumi itu berputar mengelilingi matahari. Terus misalnya niki matahari nang tengah, bumi niku nyeten tok. Ambek muter, rotasi. Muter ini terus memutari matahari, mengitari matahari. Tapi pada hakikatnya ternyata tidak. Semua planet, semua bintang, semua tata surya, semua galaksi niku pada dasarnya juga podo berjalan, podo melaku. Terus bumi, galaksi, tata surya ini mungkin melambat terus, semakin jauh, semakin meluas. Maksud pula apa cerita bayangkan? Apa yang diciptakan oleh Allah itu banyak yang ma daripada yang man. Maksudnya lek man kan hanya menungso mawon, menungso ngarapi proses jumlahnya Nabi Adam sampai saat ini. Tapi bandingkan dengan apa yang diciptakan oleh Allah, semua angkasa ini. Dan jenengan ningali apa simulasi angkasa lek teng Google terus ningali bagaimana luasnya alam semesta ini yang sampai bisa dikatakan tak terbatas. Ini kadang-kadang kula nggih mikir, buat apa sih Allah kok menciptakan alam semesta seluas ini? Mboten enten batas sih. Menciptakan bumi dan langit itu, bayangkan langit itu jangan bayangkan seperti atap kayak plafon ini, jangan. Itu sangat luas sekali. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Angkasa yang seluas ini yang belum diketahui batasnya, yang terus berjalan saling menjauh sampai meluas, semuanya itu semuanya adalah milik Allah. Terus balik mana teman keterangan ayat lahu ma fis samawati wa fil ardh ini singkat pendek, tapi kalau kita bisa menerapkan ayat ini, kita bisa memahami, terus kita bisa mempraktekkan secara langsung, maka
kita tidak akan merasa sedih ketika kita kehilangan sesuatu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ana sing ketok pirang menit tasik buamu niki. Yes, saya kira 43. Pun cekap semanten niki tasik jauh sekali wingi soalé ngaosi sampun sak jam lebih wingi sak jam 5 menit terus wingi kesuwen nggih. Karena kita masih membaca ayat kursi lagi, terus selama ayat kursi ini insyaallah lek ping 5 tenon mungkin lebih niki mangke. Kalau cerita lek juz 1 biyen enten ping 3 terus juz kali enten ayat sing dibahas sampai 5 kali pertemuan. Insyaallah juz 3 niki bahas ayat kursi insyaallah lebih dari 5 kali pertemuan. Terus moga kita sareng-sareng maos ayat kursi nggih. Ayat kursi diwaos ping 7. Terus ketika wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim dibaleni ping 7. Kita ngruqyah awake piyambak kaya ana sing ngrasa ngelu, ana sing ngrasa bingung, berarti ana sing salah nggone awake. Pun diruqyah awake piyambak Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Malam Jumat mijing, malam Jumat kliwon terus nggih kados ingkang sampun kita rutinaken ping kalih maupun 3 nggih. Terus mantun maghrib ingkang ngersakaken mriki maos surah Al-Kahfi kalih sholawat nahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhbisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma ladunni wa tukrimuna biha bisya'ati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asba'ana wa khiyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik syabi'atina khalqa wa zakta wa matta wa hida ila yawmi tushakkiru khalqi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.